Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa qudwatina wa imamina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ada kata yang paling utama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan untuk kita semua, kenikmatan yang di Ramadan hari ke-9 kita masih mampu untuk beribadah puasa dan juga melaksanakan berbagai amal ibadah yang wajib, yang sunnah, dan inilah sebuah kenikmatan yang tentu harus kita syukuri karena tidak semua orang Allah limpahkan rezeki berupa iman dan Islam. Allah tidak membeda-bedakan siapapun akan mendapatkan rezeki dalam bentuk harta, tapi hanya orang-orang pilihan yang Allah limpahkan sebuah rezeki berupa iman dan Islam dan juga amal soleh. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah, dengan salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan umat yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah karena keimanan kita meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau. Sahabat yang dengan Allah, alhamdulillah, syukurillah di pagi hari ini, di hari ke-9 Ramadan, eh, kita insya Allah akan kembali mengkaji sebuah tema tentang muamalah, bagian dari syariat kita yang tentu punya kewajiban kita untuk mengenalnya, karena apalagi di eh, MKI dan juga para pedagang ya UMKM yang eh, semangat untuk meng-share dagangannya di Ramadan ini, bahkan tidak hanya Sabtu Ahad, yang biasanya hanya Sabtu Ahad kita membuka muamalah atau pasar, tapi di Ramadan ini alhamdulillah kita membuka pasar Ramadan setiap hari di sore hari gitu ya. Dan ini menjadi ajang bagi para pedagang dan juga konsumen untuk mencari barang-barang yang berkualitas, dan tentu yang paling menarik adalah pasar menjadi milik kita yang kita bangun bersama gitu ya. Tidak hanya di sana ada pedagang, tapi juga ada pembeli. Keduanya saling memberikan kemanfaatan dan ini bagian dari sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Maka ketika kita membeli maka dahulukanlah dagangan saudara kita, dan ini menjadi eh, pemicu atau menjadi fondasi dalam sebuah ukhuwah Islamiyah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika membangun pasar Manakah, salah satunya pasar dijadikan sebagai counter terhadap pasar Yahudi yang di sana penuh riba. Maka umat Islam saat itu berhasil membangun sebuah perekonomian yang besar dengan mengalahkan ekonomi ribawi. Tentu kita masih kecil, saat ini sangat kecil, tapi semangat untuk membangun sebuah ekonomi yang berdasarkan syariat Islam inilah yang tentu menjadi sebuah nilai dan pahala yang insya Allah akan Allah limpahkan untuk kita semua. Semangat untuk ingin melakukan sebuah perubahan dalam bidang muamalah yang kita mulai dari diri kita, majlis yang kita miliki, yang alhamdulillah setiap sore akan ada pasar Ramadan bersama para pedagang dari Majlis Kolensia. Dan di pagi ini tema yang penting yang kita harus pahami adalah tentang larangan gharar atau taghyir ya. Taghyir ini memang eh, sudah dijelaskan dalam banyak Al-Quran dengan kata gharar ini. Misalkan dalam Al-Quran menyebutkan Allah berfirman, "Wa ma hayatud dunya illa mata'ul gharar, illa mata'ul ghurur." Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali sebuah kesenangan yang menipu gitu ya. Jadi tentu
takrir atau gurur. Gurur itu adalah bagian dari kata yang sama, yang bermakna penipuan, bernama menipu, bermakna memberikan kemadharatan atau eh, kejahatan untuk atau keburukan untuk orang lain gitu ya. Alhamdulillah guru kita Ustaz Ahmad Hanif yang setiap Ahad kedua ya dalam bersama kita untuk mengenal bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yang insya Allah di pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang boror, yaitu tema yang berkaitan dengan transaksi yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan Alhamdulillah Ustaz Hanif sudah bersama kita. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk beliau dan juga untuk kesehatan dan keistiqomahan dalam dakwah beliau. Doa ini untuk kita semua, dan di pagi hari ini kita saling doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan keberkahan untuk kita jemaah yang hadir maupun yang insya Allah hadir di majlis ini. Baik, Ustaz, tema tentang gharar atau takrir ya. Larangan takrir ini memang secara sekilas ya kita paham, tapi tentu dengan fenomena perdagangan saat ini yang begitu beragam gitu ya. Inovasi-inovasinya tentu kita harus paham dari mulai prinsipnya yang dilarang dan kemudian perkembangannya hingga saat ini. Baik, Ustaz, tanpa banyak kalam, tafadhal masykura untuk memulai kajiannya. Baik, terima kasih Ustaz Khalis selaku moderator yang sudah memimpin atau memfasilitasi jalannya kajian pada pagi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah MKI, ayah bunda sekalian yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi hari ini kita bersyukur, memuji, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmatnya. Pada pagi hari ini, ba'da subuh hari ini, Ramadan yang ke-9 kali ya, 9 kalau tidak salah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak pahala, memperbanyak amal soleh, memperbanyak menyebarkan kebaikan. Kemudian khususnya di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, di mana setiap amal soleh diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan perlu kita ingat juga bahwa pada prinsipnya aktivitas muamalat harta seperti jual beli, seperti sewa menyewa, ataupun syarikah kerjasama, dan bentuk-bentuk transaksi harta lainnya pada hakikatnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Pada hakikatnya adalah saling bertukar manfaat. Pada hakikatnya adalah saling membantu. Ada yang butuh beras, ada yang butuh uang, ada yang butuh telur, ada yang butuh ikan, ada yang butuh kendaraan, ada yang butuh tempat tinggal, ada yang butuh transportasi, kemudian juga ada yang butuh makanan.
Nah, inilah pada hakikatnya harta transaksi muamalat itu sifatnya adalah sifat dasarnya itu ya, yaitu adalah suatu transaksi yang tolong menolong. Maka jemaah sekalian, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau muamalah kita niatkan juga membantu saudara-saudara kita ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Kholis bahwa ini setiap hari gitu ya. Maka jangan lupa ya kita niatkan di situ niat membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kita saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, maka insya Allah tidak hanya aktivitas ibadah mahdhah ya, atau ibadah khusus saja yang dilipat gandakan pahalanya, tetapi kalau muamalah kita sehari-hari yang berkaitan dengan harta tadi, kita niatkan juga membantu saudara kita ya, memfasilitasi mereka baik barang ataupun jasa, nah maka insya Allah pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga di bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama saling mengingatkan terus bersalawat kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun para sahabat ya, para tabiin, kemudian para tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama, para pejuang, para tokoh yang kemudian sudah turut serta menyebarkan cahaya Islam ini hingga sampai ke tempat-tempat di mana kita tinggal ya, khususnya di Kepulauan Nusantara ini. Dan alhamdulillah silaturahim kita atau belajar kita dan thalabul ilmi kita pun pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka terus mendalami ajaran beliau, khususnya dalam bidang muamalah. Beliau tidak hanya sosok yang kemudian mengajarkan secara teori, tapi beliau juga sudah khatam ya ibaratnya. Bahkan beliau itu sebelum beliau jadi nabi itu beliau sudah khatam dalam bab muamalah ya, dalam bab jual beli secara prakteknya ya. Bahkan kemudian juga sudah memberikan suatu pembuktian bagi kita bahwa jual beli dengan cara yang benar, jual beli dengan cara yang halal, itu juga bisa mendatangkan untung yang banyak, mendatangkan keberkahan yang banyak gitu ya. Jadi apa yang beliau contohkan, praktek yang sudah beliau lakukan, ini membuktikan ya suatu kesalahan berpikir yang kadang-kadang ada di tengah-tengah masyarakat, bahwa yang halal saja susah ya, yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu kan. Nah, ini mematahkan suatu pernyataan seperti itu yang tentu sangat tidak sesuai ya dengan tuntunan ajaran Islam kita. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bumi ini dengan segala isinya itu untuk manusia, yang artinya juga kalau disiapkan artinya Allah juga mempersiapkan suatu aturan yang memungkinkan ya kita kemudian mengelola bumi ini dengan cara yang halal ya, termasuk diantaranya adalah kemudian tadi kita bermuamalat tentang harta. Baik, hadirin sekalian, jamaah sekalian terhormati Allah, ini masih merupakan suatu kelanjutan ya dari serial yang sebelum-sebelumnya, yaitu larangan dalam muamalat. Nah, sekedar kembali mengingatkan, dalam muamalat itu ada poin-poin yang bersifat pokok ya. Ada larangan-larangan yang bersifat inti. Ada larangan-larangan bersifat prinsip. Kenapa kita penting mengetahui larangan ini? Karena kaidah dalam muamalat adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Al-aslu fil uqud al-ibahah. Hukum dasar yang melandasi suatu muamalat itu adalah mubah atau boleh. Pada dasarnya membuat suatu transaksi, melakukan suatu kontrak, melakukan suatu akad, nah itu hukum asalnya adalah boleh gitu ya. Nah, illa ma dalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyatakan berbeda. Nah, itulah pentingnya kemudian kita mempelajari larangan-larangan ini dalam rangka kita memahami dalil-dalil yang menyatakan berbeda ya, sehingga ketika hal tersebut ada ya, itu akan merubah hukum muamalat yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Nah, disinilah kemudian kita penting mengetahui ya, mungkin bisa kita sebut jebakan-jebakan ya dalam muamalat yang harus kita hindari,
Selama jebakan-jebakan ini kita hindari, maka insya Allah transaksi muamalat kita akan boleh ya dan juga halal. Kemudian di antara transaksi-transaksi tersebut atau di antara bentuk-bentuk larangan tersebut kita sudah membahas tentang riba ya. Nah, kita sudah membahas bagaimana pengertian riba, bagaimana kemudian praktek-praktek riba ya yang kemudian begitu jelas misalnya nyata dalam utang piutang gitu ya. Bagaimana juga contoh misalnya riba dalam transaksi jual beli ya. Kemudian bagaimana berbahayanya riba, bagaimana dampak yang ditimbulkan ya. Nah, ini sudah kita bahas secara umum gitu ya. Kemudian larangan berikutnya yang juga sudah kita bahas adalah di pertemuan yang sebulan yang lalu ya kalau nggak salah, itu adalah tentang gharar ya. Nah, tentang gharar. Yang secara intinya ya gharar ini adalah suatu transaksi di mana terdapat ketidakjelasan pada objek yang ditransaksikan. Sehingga ketidakjelasan ini berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi merugikan keduanya, atau berpotensi juga kemudian membuat terjadi sengketa antara pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, gharar pada masa klasik ya, pada masa Nabi itu sering dicontohkan misalnya membeli unta yang sedang kabur gitu ya. Nah, jadi ada unta kabur, kemudian si pemilik menjual kepada seseorang gitu. Nah, ini kan unta yang kabur ini artinya harus dicari dulu, bisa ketemu bisa enggak ya. Sementara si pembeli sudah membayar. Nah, katakanlah mungkin dia membayar lebih murah, tapi tetap saja kalau potensinya dia tidak mendapatkan, ya dia akan rugi gitu ya. Tapi kalau dia mendapatkan bagaimana? Ya kalau dia mendapatkan, kalau dia berhasil mendapatkan untanya, maka yang rugi adalah si pemilik unta karena dia sudah menjual dengan harga yang tidak wajar gitu ya. Nah, itu contoh gharar. Jadi gharar itu memang berpotensi merugikan salah satu pihak. Jadi bahkan pihak-pihak yang bertransaksi ini mereka dari awal tidak merencanakan ya kalau mereka ini akan rugi gitu ya. Atau mungkin dalam bahasa kitanya adalah ada unsur spekulasi ya. Nah, seperti orang yang kemudian berjudi gitu. Berjudi atau di dalam istilah muamalat juga disebut dengan maisir ya. Ini juga dilarang sebetulnya karena ada unsur gharar yang sangat besar gitu. Nah, di mana pihak-pihak yang bertaruh itu bisa menang dan bisa kalah. Tapi juga adalah kemenangan mereka itu sama dengan kekalahan pihak lain. Itu ya dalam berjudi itu. Kekalahan kita sama dengan kemenangan pihak lain. Kemenangan pihak lain sama dengan kekalahan lawannya gitu ya. Nah, itulah kemudian contoh-contoh dari aplikasi atau praktek-praktek gharar ya. Nah, kemudian pembahasan kita pada pagi hari ini sebetulnya masih merupakan turunan dari gharar ya. Nah, di beberapa literatur itu atau di beberapa kitab itu dipisah memang pembahasannya ada gharar dan ada taghrir. Tapi kemudian beberapa literatur itu juga kemudian membahas taghrir ini sebagai bagian dari kemudian pembahasan gharar. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu taghrir ya. Baik, taghrir ini sebetulnya memiliki akar kata yang sama dengan gharar ya. Nah, kalau kita lihat ini kan ditulis dalam bahasa dalam huruf-huruf Latin, huruf kita taghrir. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Arabnya kita tulis dengan berbahasa Arab. Nah, ini coba saya ketikkan di sini. Nah, tulisannya seperti ini, taghrir ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dalam bahasa Arab ini huruf-huruf utamanya adalah ada gha, ada ro ya. Ro-nya dua, gha, ro, ro.
Sama seperti horor. Horor itu kan roknya dua, horor ya. Nah, sehingga tahrir ini masih merupakan varian ya dari kata horor. Lalu bedanya apa? Nah, kalau secara bahasa, tahrir kalau horor itu kan kondisi yang kemudian samar gitu ya atau tidak diketahui. Nah, kalau tahrir ini ada kesengajaan membuat kondisi itu tidak diketahui. Jadi ada aktif ya, ada salah satu pihak yang aktif membuat itu kemudian kondisinya menjadi samar atau tidak diketahui. Tahrir. Nah, itu secara bahasa ya. Di antara penggunaan tahrir itu misalnya bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Fitar ayat 6. Ini contoh penggunaan kata-kata tahrir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang mulia? Lalu di mana kata-kata tahrir dalam ayat ini? Nah, ada pada kata-kata gharra ya. Gharra. Nah, ini yang kita kasih garis bawah gharra ya. Ma gharraka. Itu adalah bentuk kata kerja dari tahrir ya. Nah, kita lihat terjemahannya, apa yang telah memperdayakanmu atau apa yang telah membuatmu tertipu ya terhadap Tuhanmu yang mulia. Nah, jadi ini sebetulnya suatu pertanyaan ya, nggak dengan gaya pertanyaan, tetapi maksudnya adalah agar kita waspada, jangan sampai kita tertipu di dunia ini ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah memperdayakanmu? Apa sih yang benar-benar begitu menarik sehingga engkau terperdaya ya, dari beribadah, dari mendekat kepada Tuhanmu yang mulia. Nah, itu contoh penggunaan takrir ya di dalam Al-Quran. Kemudian, nah ini bisa kita definisikan menipu orang lain. Jadi simple memang, yaitu menipu orang lain atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain tertipu. Nah, melakukan sesuatu yang membuat orang lain tertipu. Nah, tadi seperti kita sampaikan, perbedaannya dengan kalau tahrir ini kan ada memang dari awal ada niat gitu ya, ada keinginan agar orang lain tertipu, kemudian mengambil keuntungan dari situ. Sedangkan dalam horor bisa jadi tidak ada gitu kan. Contoh dalam contoh jual beli tadi, membeli unta yang kabur, itu kan niatnya si penjual itu tidak menipu si pembeli secara apa ya, secara karena bisa jadi dia yang rugi gitu kan. Tidak secara total dia berniat untuk menipu si pembeli, tapi ya istilahnya dia bertaruh. Kalau kemudian si pembeli bisa mengambil unta ini, ya sudah dia yang rugi gitu ya, sudah menjual dengan harga yang murah misalnya. Tapi kalau si pembeli tidak berhasil mendapatkan unta yang kabur tersebut, ya sudah dia yang untung gitu ya, karena dia sudah dapat uang dari situ. Sedangkan unta itu nggak jelas, nggak tahu ada di mana gitu ya. Nah, itulah perbedaannya antara gharar dan tagrir. Nah, ini yang disebut tagrir, menipu orang lain atau membuat sesuatu yang membuat orang lain tertipu, melakukan sesuatu yang membuat orang lain tertipu. Nah, ini contoh-contohnya cukup cukup banyak ya dalam keseharian yang memang ada suatu suatu intensi di situ atau niatan untuk membuat orang lain terperdaya ya. Nah, ini mungkin sekedar contoh-contoh kecil di sekeliling kita, mungkin kita juga sering mengamati ya. Kalau misalnya kita lewat di pinggir jalan, ada pedagang gitu ya, entah itu pedagang buah-buahan ataupun pedagang apa, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, itu sengaja misalnya menaruh harga yang kemudian menarik perhatian orang-orang yang lewat. Ya. Tapi setelah didekati, nah macam-macam gitu kan. Ekspektasinya si pembeli tidak sesuai dengan kenyataan ya. Misalnya apa? Ya misalnya ternyata kemudian produk yang ditawarkan atau ini
sering di pedagang buah kita lihat misalnya gitu ya, buah yang ditawarkan adalah buah yang kualitasnya paling rendah gitu kan. Nah, padahal ekspektasi orang ketika melihat harga itu, wah murah nih harga segini gitu ya. Tapi ketika didekati ternyata yang ditawarkan bukan buah dengan kualitas standar, tapi kualitas yang paling buruknya. Yang itu ya artinya bisa jadi malah si pembeli kecewa gitu ya, atau dirugikan gitu. Nah, ini memang contohnya transaksinya belum terjadi gitu kan. Tapi sudah ada upaya gitu untuk kemudian membuat orang lain terperdaya ya. Nah, jadi nah ini mungkin dalam praktek-praktek yang sederhana ya, di pinggir jalan. Nah, sayangnya hal seperti ini seakan-akan dianggap lazim gitu ya, seakan-akan dianggap biasa gitu. Nah, jadi ya emang harus kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau mungkin kita sebagai pedagang tentu kita harus berhati-hati. Nah, meskipun belum terjadi jual beli, itu sudah ada semacam niat ya, semacam keinginan untuk membuat orang yang membeli itu terperdaya gitu. Nah, makanya nanti kita lihat di sini dalam bab takrir ini ada khiyar ya, ada pilihan untuk si pembeli, apakah kalau dia merasa dia kemudian sudah tertipu, terperdaya, apakah untuk dia punya pilihan apakah akan melanjutkan atau kemudian membatalkan jual belinya gitu. Nah, itu contoh dalam praktek-praktek kecil jual beli sehari-hari. Di dalam eh, praktek jual beli online juga hal-hal seperti ini beberapa kali mungkin bisa kita saksikan juga terjadi gitu ya. Misalnya ukuran produk ya yang mungkin tidak dideskripsikan tetapi mengesankan ya seolah-olah ukurannya besar padahal kemudian eh, tidak sebesar itu gitu ya, ataupun kemudian dengan teknik pemotoan yang bagus sehingga gambar yang dimunculkan begitu sangat menarik, tapi ketika pembeli datang ke situ ya sangat jauh dari ekspektasinya gitu ya. Nah, atau mungkin juga bisa menggunakan testimoni-testimoni yang sifatnya menyesatkan, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Nah, ini juga hal-hal yang kemudian mengandung takrir ya, contoh-contoh hal-hal yang mengandung takrir. Nah, itu dalam praktek yang ya kecil-kecil ya jual beli sehari-hari. Nah, dan ya mungkin ya salah satu praktek takrir yang lagi ramai itu adalah ya apa yang kemudian korupsi 1 tahun dirugikan ya, negara dirugikan 190 berapa 198 atau 193 triliun. Itu begitu jelas ya bisa kita lihat unsur takrir di situ, ada niatan ya dari si tersangka pelaku ini untuk kemudian menipu orang lain gitu ya. Nah, dan yang ditipu luar biasanya bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi hampir mungkin semua rakyat Indonesia ya yang kemudian mengkonsumsi BBM gitu ya. Ya walaupun ini masih apa ya masih terjadi perdebatan ya tentang apakah itu oplosannya sah atau tidak sah, tapi yang jelas mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan ya masyarakat ataupun ekspektasi dari para pembeli. Nah, itu contoh-contoh takdir ya. Nah, ini secara common sense gitu ya, secara kesadaran bersama ya tidak ada orang yang kemudian suka ditipu, dan secara tadi kesadaran bersama ya ini dianggap suatu kejahatan gitu ya, dianggap suatu kesalahan. Itu yang dimaksud dengan takdir. Nah, kemudian ya kita bahas tadi mungkin sudah beberapa kita singgung perbedaan. Nah, sekarang akan kita lebih lihat lagi di sini perbedaan antara gharar dengan takdir ya.
Nah, tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa di dalam takrir itu ada kesengajaan dari satu pihak, sedangkan horor tidak demikian ya. Nah, tadi kita contohkan dalam kasus horor menjual unta yang kabur ya, ini praktek horor di contoh horor dari zaman dahulu, itu kan tidak ada kesengajaan dari satu pihak untuk memastikan kerugian pada pihak lain. Tapi dalam horor itu ya biasanya bisa bisa seimbang gitu ya. Peluang ruginya itu bisa 50-50 antara penjual ataupun kemudian pembeli ya. Nah, ya seperti makanya sangat mirip dengan kasus judi gitu kan. Nah, sedangkan dalam takrir itu ada kesengajaan dari satu pihak. Nah, jadi memang satu pihak memiliki informasi yang lebih dibanding pihak lain, yang kemudian kelebihan informasi inilah ya digunakan untuk kemudian menipu tadi ya. Berbeda dengan horor, itu bisa jadi ya mereka sama-sama posisinya sama gitu ya, tidak memiliki informasi yang lebih baik dari pihak lain. Nah, tapi mereka kemudian tetap melakukan transaksi di situ yang berakibat ya pada kerugian salah satu pihak. Itu perbedaan yang pertama ya. Nah, jadi takdir ini memang ada kesengajaan dari satu pihak ya, sedangkan horor tidak selalu demikian. Yang kedua, akibat horor tidak diketahui oleh para pihak ya, sedangkan takdir yang dirugikan hanya yang tertipu. Tadi kembali kita lihat ya contoh misalnya jual beli unta yang kabur. Nah, itu pun pihak yang penjual tidak tahu untanya ada di mana. Begitupun pihak pembeli juga tidak tahu untanya ada di mana. Tapi dalam takdir itu ada salah satu pihak yang tahu gitu ya, yang kemudian dan dia dari awal memang sudah niat untuk merugikan pihak si pembeli ataupun pembeli berniat merugikan pihak penjual ya. Jadi dari awal sudah ada seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, horor membuat akad menjadi rusak. Sedangkan dalam kasus takdir korban memiliki hak untuk memilih atau memiliki hak untuk khiyar. Maksudnya adalah dalam akad horor, akadnya itu bisa menjadi batal gitu ya. Jadi menjadi tidak sah dari inti akadnya itu. Kalau memang horor yang dilakukan memenuhi syarat dan ketentuannya. Sedangkan dalam takrir itu akadnya tetap berjalan, tetapi yang menjadi korban itu diberikan hak khiyar. Hak memilih apakah ingin melanjutkan atau kemudian menghentikan gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan antara horor dengan takrir. Nah, berikut kita sampaikan larangan-larangan ya tentang takrir, sebagian dari dalil yang digunakan oleh para ulama atau yang disampaikan oleh para ulama tentang larangan perbuatan takrir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 85, "Wa ya qaumi auful kaila wal mizana bil qist wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak ya. Nah, ini ayat ini meskipun berbicara tentang kaum ini kalau nggak salah kaumnya Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib, di mana salah satu perbuatan yang sering dilakukan oleh kaum mereka itu adalah mencurangi timbangan ya, mencurangi timbangan, yang kemudian ya tujuannya tentu saja untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan merugikan masyarakat ya, atau merugikan orang lain. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya ya
itu melarang mereka untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, jadi ini kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian, yang mereka ya salah satu dosa besar yang kemudian mereka lakukan adalah ini, berbuat curang ya, dengan mencurangi timbangan, dengan mencurangi takaran. Dan sampai hari ini ya praktek-praktek seperti ini masih banyak terjadi ya. Walaupun timbangannya sudah berbagai model, takarannya sudah berbagai bentuk gitu ya, tapi masih sangat sering ya kasus-kasus yang kemudian mencuat ke permukaan, yang kemudian itu terjadi. Nah, ya terkadang kalau kasus itu sudah naik ke permukaan berarti yang tidak terekspos itu bisa jadi lebih banyak juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di berita juga baru-baru ini, contoh prakteknya adalah kasus minyak goreng ya kalau nggak salah ya, minyak goreng yang subsidi dari pemerintah itu, yang kemudian dilakukan sidak oleh Menteri Perdagangan yang harusnya itu 1 liter. Ketika Bapak Menteri ini sidak di pasar, dicek ternyata isi minyaknya tidak sampai 1 liter gitu ya, berkisar antara 750 sampai 800 liter. Nah ini sudah jelas ya, dan ini sudah jelas salah satu bentuk tagrir seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib. Nah, jadi itu dalil yang pertama, walaupun sekali lagi ini konteksnya adalah larangan untuk umat Nabi Syuaib, tapi di dalam ajaran umat Nabi Muhammad ini juga tentu dilarang ya, dengan juga tentu selain dalil-dalil ini masih banyak dalil-dalil lainnya gitu ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin ya. Celakalah orang-orang yang berbuat curang, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang kepada orang ya, mereka atau kalau mereka untuk diri sendiri, nah mereka menyempurnakan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau orang lain yang menimbang, mereka rugikan ya. Mereka kurangi, mereka curangi. Jadi itu dalil tentang larangan takrir ya. Kemudian juga dalil berikutnya adalah dari Abdullah bin Umar. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW menyampaikan bahwa ia telah ditipu dalam jual beli. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, kalau engkau akan bertransaksi, sampaikan la khilabah, atau jangan ada tipu-tipu, atau tidak ada tipu menipu gitu ya. Nah, para ulama menjelaskan kalau kemudian kita sudah menyampaikan hal seperti ini kepada pihak penjual ya, maka ketika di situ ada tipu menipu ya, di kemudian hari kemudian kita menemukan bahwa kita tertipu, maka kita berhak tadi melakukan khiyar, membatalkan transaksi, atau kemudian meminta selisih ya dari kerugian akibat penipuan tersebut ya. Atau ya sudah ya kita mengikhlaskan dan kemudian tetap melanjutkan transaksi gitu. Nah, itu intinya adalah orang yang kemudian ditipu tadi atau menjadi korban dari takrir itu memiliki hak untuk memilih dari beberapa pilihan yang tadi kita sampaikan. Kemudian hadis lainnya adalah dari Abu Hurairah bahwa beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini ada kurang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati setumpuk makanan. Jadi ada suatu penjual makanan yang kemudian menumpuk makanannya. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Kemudian ketika beliau mengeluarkan tangannya, di tangannya kok basah ya. Sementara dari atas permukaan tadi makanan yang dijual tersebut terlihat kering ya. Ya barangkali ini kalau kita melihat makanan pada masa itu bisa jadi ini mungkin gandum gitu ya, antara kurma atau gandum ya. Tapi mungkin sepertinya lebih ke gandum. Lalu beliau bertanya kepada penjualnya, apa ini ya?
Dan dijawab oleh penjualnya, wahai Rasulullah, itu basah karena hujan. Kemudian Nabi mengatakan kepada penjual, kenapa tidak engkau letakkan di atas? Ya, artinya, kenapa engkau taruhnya di bawah? Kenapa engkau sembunyikan gitu ya? Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Artinya secara tidak langsung Nabi mengatakan bahwa perbuatan Anda yang menyimpan atau menyembunyikan ya, cacat ataupun aib produk yang Anda jual ya, yang kemudian si pembeli bisa terperdaya karena tindakan Anda tersebut, yaitu adalah bentuk penipuan. Dan itu bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, kemudian hadis ini memberikan suatu kesimpulan bagi kita bahwa taghrir itu memang dilarang dan haram ya. Tentu ini hanya sebagian saja ya. Masih banyak dalil-dalil lain tentang taghrir. Ini dalil-dalil yang khusus tentang jual beli. Belum lagi kalau kita bicara dalil yang sifatnya umum ya, larangan tipu menipu terhadap orang lain ya, apalagi terhadap seorang muslim gitu ya. Nah, itu kan tipu menipu itu kan dilarang dalam hal apapun, termasuk dalam jual beli. Lalu berikutnya, apa saja ya taghrir ini, kriteria taghrir maksudnya adalah kapan sih kita disebut ditipu gitu ya. Apabila kemudian taghrir yang dilakukan tadi berimplikasi pada perbedaan harga. Artinya ada perbedaan yang signifikan ya, yang kemudian itu tadi merugikan ya, merugikan si baik itu penjual ya ataupun kemudian pembeli. Nah, yang itu kemudian karena tujuannya tadi mengambil keuntungan, tentu ada konsekuensi pada perbedaan harga. Nah, tetapi kalau misalnya itu tidak berimplikasi banyak ya pada perbedaan harga, nah maka ya ini belum bisa disebut sebagai suatu kriteria taghrir yang masuk dalam larangan ini gitu kan. Sama seperti horor. Ketika kita berbicara kemarin tentang horor, itu horor seperti apa yang diperhitungkan sebagai horor yang merusak akad jual beli, itu adalah horor fahish ya. Horor yang besar yang kemudian ya itulah yang menimbulkan suatu ekspektasi yang berbeda baik dari penjual ataupun pembeli, yang kemudian menimbulkan sengketa ya. Kemudian B ya, ini A, syarat khiyar pada korban taghrir. Artinya kita sekarang berbicara konsekuensi dari taghrir ini adalah adanya khiyar. Tadi kan sudah kita sampaikan. Lalu apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, orang yang menjadi korban tadi tidak mengetahui bahwa ia ditipu. Ya namanya ditipu berarti memang tidak tahu gitu ya. Nah, tapi kalau dari awal dia memang sudah mengetahui ya ini tentu tidak bisa disebut ditipu. Kemudian dilakukan oleh salah satu pihak atau pihak lain yang bersekongkol dengan salah satu pihak. Jadi bisa saja ini dilakukan secara langsung ya oleh penjual ataupun pembeli, tetapi juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam jual beli secara langsung, tetapi ada suatu kesepakatan atau persekongkolan dengan salah satu pihak. Nah, ya contoh ini misalnya seperti adanya rekayasa ya. Nah, seperti semacam rekayasa ya, seakan-akan produknya ini bagus ya. Mintalah mungkin testimoni yang direkayasa misalnya. Atau misalnya mendatangkan pembeli yang direkayasa gitu ya. Nah, tetapi si penjual kan tidak melakukan penipuan, tidak memperdaya gitu, tapi ada pihak lain yang memperdaya, yang itu kemudian bekerja sama dengan penjual ataupun tadi pembeli gitu ya. Kemudian penipuan ini memiliki dampak terhadap harga ya. Nah, tadi
eh, harga itu kan sebetulnya mencerminkan keridhaan, ya, mencerminkan persetujuan. Nah, maka dalam transaksi jual beli itu penting sekali ada keridhaan atau antaradin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perdagangan dengan sesama ridho. Dan perbedaan harga itu tentu menyebabkan keridhaan tadi atau persetujuan tadi bergeser, ya, bisa jadi dia tidak setuju kemudian berubah gitu, ya. Kemudian aib yang disembunyikan D itu samar dan tidak kelihatan, ya. Jadi memang namanya penipuan tentu dilakukan dengan cara yang memperdaya, yang kemudian bagaimana produk atau dan jasa itu disamarkan ataupun dengan teknik-teknik tertentu yang membuat baik pembeli ataupun penjual itu tertipu, ya. Tentu ada banyak hikmah dari larangan takrir ini. Yang pertama, ya, kalau kita lihat di sini adalah mencegah terjadinya kerusakan. Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, kita berbuat kerusakan. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Kalau kita lihat dalam hadis, dalam ayat tentang larangan takrir tadi yang dilakukan oleh umatnya Nabi Syuaib, ya, di mana mereka mencurangi timbangan, itu ayat ditutup dengan wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu membuat kejahatan atau kerusakan dengan menjadi perusak. Nah, jadi perusak alam itu atau perusak lingkungan itu tidak hanya, ya, orang-orang yang mungkin menggunduli hutan atau memanfaatkan hutan, ya, secara membabi buta, ya, sehingga misalnya menyebabkan resapan air berkurang dan menjadi banjir, pemicu banjir. Tidak hanya itu gitu, ya. Termasuk orang yang membuat kerusakan, ya, orang seperti ini yang bertransaksi dengan niat itu menipu orang lain gitu, ya. Itu juga termasuk suatu bentuk perbuatan kerusakan. Orang-orang seperti inilah yang kemudian membuat kepercayaan, ya, yang tadi yang kita tadi di awal sudah sampaikan, bahwa jual beli ini adalah saling bantu membantu, ada saling percaya di situ gitu, ya. Tapi ketika salah satu pihak menipu, ya, ini kan seperti orang yang berkhianat, ya, yang kemudian merusak kepercayaan tersebut, sehingga kadang-kadang dampaknya tidak hanya dia sendiri gitu, ya, bisa jadi kepada yang lain yang tidak melakukan juga. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana dampak dari suatu kerusakan gitu, ya. Kemudian hikmah lainnya adalah ini yaitu takdir ini sebetulnya merupakan perwujudan, ya, perwujudan dari Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, ya. Nah, jadi jika kita berbuat menjauhkan transaksi kita dari tipu menipu, ini artinya kita sudah mewujudkan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu adil, ya. Keadilan dalam jual beli itu tercermin dari adanya harga yang disepakati. Harga ini mencerminkan keinginan dari masing-masing pihak yang bertransaksi, keinginan dari si penjual, keinginan dari si pembeli, ya. Maka kalau kemudian ada informasi yang disembunyikan, ya, nah itu harga itu akan geser seharusnya gitu kan. Seharusnya akan geser. Berarti harganya bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal. Nah, ini kan ketika harga bergeser ini memerlukan persetujuan baru lagi. Kalau tidak ada, kalau harganya seandainya secara hakikat harga sudah bergeser, tapi karena ada yang disembunyikan, ada niat untuk menipu, sehingga harga tetap gitu, ya. Nah, sehingga disinilah akan mencederai persetujuan atau keridhaan tadi gitu. Nah, disinilah terjadi memakan harta orang dengan cara yang batil. Nah, itulah kenapa memakan harta dengan cara batil itu dikaitkan dengan jual beli dengan ridho, dengan setuju gitu, ya. Kemudian hikmah berikutnya, ya, dari larangan horor ini
yaitu kita menjaga ya kemaslahatan seluruh kaum muslimin, menjaga mereka dari bahaya ya, dari mara bahaya, menjaga mereka dari tidak menimbulkan bahaya terhadap mereka, tidak menyakiti ya. Karena kan orang yang ditipu ini pasti tersakiti, pasti kecewa gitu kan. Nah inilah yang kemudian dihindarkan. Tadi dia mengalami kerugian secara material ya. Biasanya tidak hanya secara material, secara jiwa mereka juga sakit gitu ya. Nah, jadi makanya sementara kita sesama muslim ya, dan juga kepada manusia secara keseluruhan ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kemudian saling mengenal ya, saling menghormati ya, tidak kemudian saling menyakiti, tidak berbuat zalim terhadap yang lain ya. Nah, tentu akan sangat istilahnya akan banyak ya dampak atau efek domino dari perbuatan tipu menipu ini yang kemudian berakibat kepada perekonomian secara keseluruhan. Baik, jamaah sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, itu barangkali secara singkat ya tentang penjelasan tentang takrir ya. Satu poin lagi yang memang harus kita hindari di dalam kita bertransaksi, di dalam kita bermuamalat yang terkait dengan harta. Allah alam bisawab, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Tentu kalau di MKI ya insya Allah ini orang-orang soleh ya, orang-orang baik. Tentu kita yakin tidak ada intensi untuk melakukan takrir ya. Nah, tapi disinilah kita perlu mawas diri ya. Bisa saja mungkin itu kita tidak sengaja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya agar kita mengingatkan. Jadi walaupun kita tidak melakukan, tetapi di luar sana ya hari-hari ini kepercayaan ya dalam transaksi itu sangat sangat minim sekali gitu kan. Yang sering muncul adalah ketika kita bertransaksi itu kecurigaan gitu kan. Kecurigaan untuk kita wah, saya ditipu nih gitu kan. Nah, itu yang selalu muncul kan, perasaan seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya bukan yang normal gitu ya. Seharusnya itu tidak yang normal. Normalnya tidak seperti itu seharusnya. Nah, jadi dan kita juga jangan menormalkan hal seperti itu gitu ya. Kita jangan menormalkan kalau ada penjual yang misalnya curang gitu ya. Kita juga jangan menormalkan kemudian kalau ada pembeli misalnya yang curang. Itu bukan hal yang normal. Hal yang normal adalah saling percaya gitu ya. Hal yang normal adalah kita pembeli dan penjual itu niatnya adalah saling membantu, ya, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, saling melengkapi. Nah, itu barangkali jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya kita belajar dan kemudian kita juga mencoba menyampaikan ini semampu kita kepada orang lain gitu ya. Nah, terutama yang tentu orang-orang yang sering terlibat dalam kegiatan muamalat baik yang kecil ataupun kemudian besar. Allah alam bisawab. Kita kembalikan kepada moderator Ustadz Kholis. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khairan. Sahabatku jamaah majlis keluarga Nisa yang dirahmati Allah, kita sudah menyimak tentang penjelasan bagaimana gharar dan takrir ya yang memang terjadi di sekitar kita dalam transaksi yang biasa kita ikuti. Ada yang memang sengaja, ada yang tadi ternyata ada muatan gharar, dan seringkali kita melihat itu Ustaz, kalau eh, misalkan kalau di penjualan online gitu ya, spek itu kan menjadi hal yang wajib ya, harus disertakan. Ketika tidak ada spek yang apa namanya disertakan, kemudian terjadi transaksi dan ada kekecewaan dari konsumen, itu juga apakah kemudian masuk dari bagian dari takjir ya, yang memang sengaja spek itu tidak diungkapkan, tidak ditulis gitu kan dengan secara detail, eh, sehingga agar tidak terpengaruh dengan harga gitu ya, yang berimplikasi terhadap harga. Dan itu termasuk bagian yang sering kita lihat di sehari-hari yang kita saksikan. Baik, Ustaz, masih ada waktu sekitar ya kita mungkin 10 menitan kita untuk coba berdiskusi. Ada yang ingin bertanya barangkali hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita dalam transaksi malia ini. Silakan Bu Dian lebih dulu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini apa? Kalau umpama itu kan apa? Kalau menemukan menjual hewan yang menjual unta yang apa? Yang kabur gitu kan nggak boleh dijual ya Ustadz ya. Nah kalau umpama zaman sekarang kan itu pertanyaan saya berapa lama kita harus memelihara hewan unta itu supaya maksudnya sampai orang yang punya itu nyari-nyari atau gimana? Kalau zaman sekarang kan gampang ya lewat medsos diumumkan gitu kan. Ini siapa yang kehilangan ini gitu. Kalau zaman dulu kan masa harus door to door ke rumah orang-orang gitu, nggak ada medsos gitu. Terus yang kedua Ustadz, kalau saya suka di jalan tuh itu nemu, jadi ada harganya itu, umpama harganya ditulisnya besar. Kalau saya pikir kan, oh mungkin 1 kilo, karena biasanya kalau buah kan dijual per kilo. Tapi ternyata setengah kilo, tapi setengah kilonya itu ditulisnya kecil gitu. Hampir nggak kelihatan. Apa itu termasuk tagrir? Itu aja. Baik, langsung dijawab ya, Sarkulis ya. Ya, dalam kasus unta yang hilang tadi yang kita contohkan tadi, ya mungkin pertanyaannya sebetulnya babnya bukan takrir ya, tetapi memang dalam fikih itu juga ada, dan dalam bab muamalat juga barang yang hilang namanya gitu ya, atau istilahnya adalah luqatah, harta yang hilang dari pemiliknya, harta yang tercecer gitu ya dari pemiliknya. Nah, biasanya itu dibagi menjadi 2 kriteria, apakah ini berharga atau tidak terlalu berharga ya. Kalau zaman sekarang mungkin yang tidak terlalu berharga, misalnya kalau kita menemukan pulpen atau mungkin kita menemukan buku tulis gitu ya, atau mungkin kita menemukan ya barang-barang yang nilainya mungkin relatif kecil, yang orang pun kalau hilang itu biasanya tidak cenderung untuk mencari lagi gitu ya. Nah, pada prinsipnya kalau kita menemukan barang seperti itu kita boleh memanfaatkan ya. Tetapi tetap kalau seandainya pemiliknya itu mencari ya, kemudian menuntut, ya tetap harus diberikan lagi, tetap harus diganti gitu ya. Nah, itu untuk barang-barang yang bernilai kecil. Kemudian bagaimana dengan barang yang bernilai besar? Maka nanti kita bagi lagi nih, tergantung barangnya gitu ya. Kalau barangnya itu awet, tahan lama, maka kita sebenarnya punya diberikan kesempatan untuk mengumumkan itu selama 1 tahun gitu ya. Tentu kalau sekarang mungkin bisa lewat medsos ataupun lewat sarana-sarana lainnya yang bisa menjangkau lebih banyak gitu ya. Nah, jadi setelah kemudian diumumkan ya kita boleh menggunakan, ya, boleh memanfaatkan gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi tetap pemilik aslinya adalah yang paling berhak. Kalau seandainya kemudian setelah 1 tahun kita umumkan pemilik aslinya kemudian datang dan menuntut dan meminta, itu tetap harus juga diganti, harus dikembalikan gitu ya. Kalau memang masih ada barang dikembalikan, kalau misalnya sudah dipakai ya diganti gitu ya, dicari nilainya berapa diganti. Nah, kemudian yang kedua adalah barang-barang yang bernilai tinggi tetapi mungkin membutuhkan perawatan atau kemudian tidak awet ya, seperti contoh tadi kalau kita bicara unta ya. Kalau zaman dulu itu memang sekedar membayangkannya, konteksnya adalah ya unta itu kan bisa hilang, bisa dia lari di padang pasir gitu sehingga cukup sulit ditemukan. Nah, ya di situ sama konsepnya ya konsepnya. Kalau kemudian kita yang menemukan, kalau itu kita boleh segera memanfaatkan. Kalau misalnya khawatir kalau tidak dimanfaatkan itu akan rusak gitu ya, atau bahkan mungkin mati, atau kalau binatang mungkin diterkam binatang buas ya. Tapi tadi prinsipnya itu tetap menjadi hak milik dari si pemilik aslinya. Nah, jadi itu prinsip yang memang harus dipahami, bahwa pada hakikatnya barang-barang yang terlantar itu, tercecer itu, yang paling berhak adalah pemilik aslinya. Nah, sementara orang yang menemukan itu bisa memanfaatkan dengan syarat dan ketentuan yang tadi sudah kita sampaikan gitu ya. Nah, jadi mungkin ada lagi misalnya kalau binatang itu kan misalnya dia butuh pakan gitu ya. Nah, itu nanti boleh kita klaim gitu kan, misalnya sudah kita pelihara untanya, kemudian pemilik datang, itu boleh kita klaim kepada pemiliknya, ya reimburse lah gitu mungkin bahasanya sekarang gitu ya. Benar. Nah, ya barangkali mungkin kalau di masa sekarang ya harusnya mungkin kalau pemerintah bisa memfasilitasi dengan lebih baik lagi barang-barang yang hilang ini mungkin juga bisa
akan lebih baik ya prakteknya di tengah masyarakat. Nah, kemudian tadi terkait dengan contoh ya, memang itu salah satu contoh percobaan takrir ya. Nah, kan namanya percobaan kadang bisa pembelinya bisa tertipu, bisa enggak gitu ya kalau kita, tapi tetap di situ sudah ada upaya takrir yang sebetulnya ya walaupun tidak sampai kepada inti akad, karena kan setelah kita sampai di penjual biasanya kita masih punya pilihan tuh apakah mau jual beli atau enggak gitu kan. Walaupun kebanyakan orang kalau sudah berhenti itu justru cenderung untuk membeli gitu kan. Iya, beli. Nah, ya kalau menurut saya ya ini juga kita perlu memberikan suatu pelajaran ya kepada penjual yang berlaku seperti itu, ya sebaiknya kita tidak usah ada perasaan tidak enakan ya, justru ya sudah sebagai bentuk pelajarannya adalah ya kita dengan tidak membeli gitu kan. Nah, supaya mereka juga tahu ya bahwa hal seperti ini justru bukan membuat dia untung ya, justru akan merugikan gitu. Nah, itu mungkin ya kalau memang itu sudah ada upaya takrir ya. Nah. Jazakallah khair Ustadz. Penjual duku satunya saya sering saksikan itu penjual duku, Ustadz. Jadi yang bagus-bagus di atas gitu kan, kemudian yang agak sedikit jelek di bawah. Jadi ketika sudah transaksi ya dia kan ngambilnya langsung serokan gitu ya. Iya. Jadi itu ada upaya takrir juga sebenarnya ya, supaya barangnya laku dengan cara menempatkan yang bagus di atas, kemudian setelah diambil kan dengan cara langsung pakai serokan gitu ya, pakai piring biasanya. Ya itu tidak yang di bawah pun ini terbawah gitu. Baik, Bu Dewi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, sebetulnya ini kejadiannya udah lama ya. Jadi ibu itu dulu sebelum COVID bikin-bikin kue-kue dijual dan jadi reseller baju-baju gitu ya. Nah itu kan ada beberapa yang cash, ada beberapa yang bayarnya per minggu gitu kan ya. Nah tiba-tiba kan COVID. Nah udah gitu beberapa tahun kemudian baru ketemu. Nah ibu udah cari ke rumahnya nggak ada yang pindah rumah karena suaminya di PHK. Nah tiba-tiba kemarin tuh ketemu dengan salah seorang yang masih punya tanggung jawab kepada saya gitu ya Pak Ustadz. Tapi dia bilang gini, katanya saya akan bayar Bu, tapi menunggu pencairan ajuan pinjaman ke bank. Nah itu kan ini terkait dengan riba ya Ustadz. Saya tuh butuh gitu ya, uang itu butuh karena saya selama ini menutup beberapa orang ke distributor, jadi saya tutup semua ke distributor sehingga saya kesulitan juga kan untuk barang-barang saya yang jual saya sendiri, produk saya sendiri juga kan ya, beberapa orang nggak bayar. Nah ini bagaimana, saya bingung, sementara saya butuh buat modal ya dan uang saya di dia, tapi itu kan riba. Nah Ustadz, apa saya terima atau jangan gitu, saya jadi bingung. Nah mohon pencerahannya, saya harus bagaimana gitu Pak Ustadz. Sedangkan dia mau bayar tapi dengan cara uang itu gitu. Itu kan riba ya Ustadz. Mohon pencerahannya jazakallahu khairan. Ya. Ya, sebetulnya yang melakukan transaksi riba gitu ya, itu adalah pihak yang tadi yang akan membayar utang kepada ibu gitu ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya tanggung jawab riba itu ada di dia sebetulnya gitu kan. Nah, karena kan memang sedangkan apa yang dia berikan ke ibu itu kan sifatnya dia melunasi utang atau membayar kewajiban dia ya, dan itu tidak ada riba di situ gitu ya, tidak, artinya tidak, itu memang hak kita gitu ya, dan itu diperbolehkan gitu ya, artinya kita kan menerima hak kita gitu ya. Nah adapun cara dia mendapatkan itu dengan cara yang tidak benar, misalnya tidak sesuai dengan syariat, itu menjadi tanggung jawab dia ya. Nah, kecuali nanti kalau misalnya itu berkaitan dengan hak orang lain, ya kemudian kita tahu ya hak orang lain, contohnya uang itu misalnya hasil dia curi dan kita tahu, nah itu yang kemudian harus kemudian kita hindarkan agar kita kemudian tidak terlibat langsung dalam tolong menolong dalam dosa dan keburukan gitu ya. Nah,
Tapi memang walaupun yang kita lakukan itu masih sah ketika kita menerima atau boleh, tetapi kalau memang kita namanya kita masih sesama saling menasihati, masih bisa mengingatkan agar dia mencari cara-cara yang lebih tepat ya, cara yang lebih sesuai syariat dalam melunasi utangnya, tentu itu lebih baik gitu ya. Walaupun itu sekali lagi dengan cara seperti tadi pun sebetulnya kita sudah sah ya, kita menerima apa yang menjadi hak kita. Allahu a'lam. Baik, Jazakallah jelas ya, Bu khairan, Dewi. Ustaz. Ya. Soal tadi Ustaz, ketika si penjual tidak menyertakan spek, sebenarnya dia tidak ada niatan untuk takdir ya, menipu gitu kan. Cuman ya udah, dia tidak ada spek aja gitu kan, terus ternyata terjadi transaksi, kemudian si pembeli kecewa, apakah itu gimana secara syariat, apakah termasuk berdosa juga orang yang menjual gitu? Ya, sebetulnya kalau tidak ada hal yang disembunyikan yang mempengaruhi harga, itu sudah tidak ada unsur horor ya, bisa dibilang tidak ada unsur horor ataupun takdir yang dilarang gitu ya. Nah, memang kadang-kadang masalah kepuasan ini juga selera ya masalahnya gitu kan. Nah, ada kalanya kemudian si tadi awalnya si pembeli ya seperti namanya orang membeli itu kan ada keinginan gitu ya. Ada istilahnya ada dorongan nafsu juga gitu ya. Yang kemudian setelah dia dapatkan barang itu kadang-kadang dia berpikir wah ini kurang bermanfaat misalnya, atau waduh ini kok ternyata seperti ini. Tetapi padahal ketika transaksi dia sudah melihat secara utuh barangnya gitu ya, ataupun ketika melalui online deskripsi yang sudah lengkap misalnya. Dan juga apalagi tadi dari penjual juga tidak ada niatan untuk kemudian melakukan penipuan, sebetulnya secara transaksi itu sudah sah gitu ya. Walaupun tanpa spek ya Ustaz ya? Walaupun tidak disertai spek, kecuali ketika terjadi keridoan dari si pembeli, itu sebenarnya sah-sah aja ya. Ya, makanya kalau dalam kasusnya online ini harus bisa kita bilang ya harus ini ya. Ini kan nanti sifatnya relatif ya, tergantung barangnya, tergantung pihak yang bertransaksi. Artinya kebutuhan untuk spek itu gitu ya. Jadi memang tidak mesti, tetapi ya dalam beberapa barang mungkin spek itu kalau nggak dicantumkan bisa dianggap horor gitu ya. Nah, jadi makanya tergantung ini kasusnya. Ya kita bagaimana cara kita menilainya? Kita menilainya kalau ada ekspektasi yang terlalu jauh misalnya antara harapan dari si pembeli kemudian kepada realisasi barang yang dikirimkan, ya berarti ada kemungkinan di situ ada horor ya. Nah, sebetulnya ada opsi, kalau dalam fikih itu ada opsi khiyar gitu kan, tetapi memang khiyar ini di sebagian ulama mengatakan tidak mutlak gitu ya. Artinya tidak mutlak itu tidak selalu otomatis ada gitu ya. Nah, itu ada dengan kesepakatan. Nah, jadi sebetulnya ya itulah bagaimana Islam menjaga agar perpindahan barang atau jasa ini betul-betul saling ridho. Setelah terjadi jual beli pun ada opsi untuk mau tetap lanjut atau pikir-pikir atau tidak jadi, nah, atau apa gitu ya. Nah, tetapi memang opsi untuk khiyar itu sendiri menurut sebagian ulama ya harus kita persyaratkan di awal gitu kan. Harus kita sampaikan di awal. Kalau tidak ada ya ada pendapat yang ulama menganggap ya sudah namanya jual beli kalau sudah terjadi ya selesai gitu. Nah, karena sering ada kalau di online itu ini saat efek fotografi ya, efek foto yang buat barang itu sangat kinclong bagus gitu kelihatannya. Dan itu berkali-kali ya, misalkan kejadian pembeli setelah barang datang loh kok kayak gini gitu ya, tidak sesuai dengan yang dipoto. Padahal sebenarnya fotonya sama, cuma karena efek fotografi itu jadinya ya, makanya mungkin kalau saran kita kepada itu. penjual ya yang online itu, ya kan kita juga bisa merasakan diri kita sebagai pembeli ya ketika kita melihat barang di foto di displaynya seperti ini, ternyata realisasinya seperti ini, kira-kira orang akan terima atau tidak. Kalau tidak ya, kalau terlalu jauh ekspektasinya berarti itu termasuk ada unsur takdir di situ gitu kan. Nah, ya berarti kalau fotonya bagus ya barangnya juga harus dibagusin gitu kan. Nah, Baik, alhamdulillah. Masih ada satu lagi saya beri kesempatan kalau ingin bertanya atau mungkin juga para pedagang di sini ada yang
jualan apa saja ya. Ada Bu Nini ya jualan umroh ya. Bu Nani ada Nunanya, Bu Dewi jualan apa Bu Dewi? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah syukur. Jualan baju, Ustaz. Baju ya, Baju-baju. insyaallah. Iya betul. Alhamdulillah syukurlah, dan kami ingatkan juga di Ramadan ini ada pasar Ramadan setiap sore hari ya. Silakan untuk dimanfaatkan, bertransaksi ya, untuk menjadikan bagian bahwa ini adalah keberkahan Ramadan. Silakan, insya Allah ini akan menjadi upaya juga untuk membantu pergerakan dakwah dari MKI, karena insya Allah kita akan menyelenggarakan kegiatan salat Ramadan, dan salah satunya semua keuntungan yang didapatkan dari bertransaksi melalui pasar Ramadan MKI ini juga digunakan untuk mendanai berbagai macam kegiatan MKI, salah satunya di pesantren Ramadan MKI di tanggal 15-16. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira yang sudah berbagi ya, mungkin juga walaupun tidak ikut tapi menyumbang untuk kegiatan ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas menjadi balasan terbaik ya, pahala yang berlipat atas semua infak sedekah dari jamaah. Dan ini adalah lillahi ta'ala untuk menegakkan atau menggerakkan dakwah MKI, dan ini bagian dari kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan Ustaz Hanif atas Ya, waktu dan sama-sama. semangatnya dan juga Jazakumullah khairan semuanya. ilmunya, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ikut memberikan semangat untuk kita semakin memahami syariat ini, salah satunya dalam muamalah maliyah. Karena kalau Umar bin Khattab itu sampai berkata ya, jangan berdagang di pasar kami kalau belum mengetahui tentang ilmu muamalah ini gitu ya. Jadi tentu kita sama sambil jalan tetap berdagang, tapi juga kita sedang belajar bagaimana muamalah maliyah sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama kita. Barakallahu fikum. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.